أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu, majelis yang sangat luar biasa sekali, majelis Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Insyaallah kita bersiaran langsung dari Masjid Rosnia Al-Ahmad, Jalan Bogor Nirwana Raya, Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah tidak terasa sudah masuk ke hari ke-7 bulan Ramadan. Kita mengetahui bersama pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah dan juga ampunan dan juga rahmat kasih sayang Allah dilimpahkan di bulan ini. Lantas pertanyaannya, tanda-tanda orang yang dirahmati Allah seperti apa? Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yaitu tanda-tanda orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Asep Anom dan juga Kang Rashid yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Seperti biasa di segmen 3, 4 dan juga 5 kita akan memperdalam tema ini dengan sesi tanya jawab. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa, sadaya puji dan puja, segala puji dan puja yang tak pernah berhenti Allah mengkucurkan rahmat kepada hambanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa, kita haturkan salam rindu kita karena sebab beliaulah rahmat itu turun kepada kita semua. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, juga kita haturkan kepada keluarga beliau dan para tabi'in, para pejuang yang melaksanakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan manusiaku dan para jamaah, rahmat Allah itu sangat kita butuhkan. Seandainya kita menolak rahmat Allah, kita akan hancur lebur seperti debu. Bagaimana kalimat rahmat digandeng dekat dengan kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah sumber embrio turunnya rahmat. Allah kemudian mengucurkan sifatnya Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman itu diterjemahkan menjadi Ar-Rahim, menjadi At-Tawwab, menjadi As-Sattar. Contoh kecil rahmat itu yang kita butuhkan, air hujan atau angin semilir angin. Suasana Bogor saat ini terasa panas, tapi kita merasakan semilir angin. Panas tadi menjadi hilang. Terasa ketika angin menerpa kepada kulit dan tubuh, Masya Allah, hatur nuhun Gusti. Abdi karaos tiis karena angin ini, maka ucapkan ya Latif. Itu rahmat Allah angin itu. Kemudian hujan, ketika panas siang hari asar turun hujan, tanah yang tandus menjadi gembur, tanah menumbuhkan padi, tanah menumbuhkan jagung, tanah menumbuhkan padi, padi, jagung, gandum dimakan manusia, tanah menumbuhkan rumput, rumput dimakan sapi, sapi dimakan oleh kita dagingnya dan susunya. Itu siapa yang menumbuhkan? Ada malaikat sembako yang ngirim kepada kita. Siapa dia Bunda Ayahanda malaikat sembako itu? Malaikat Mikail yang mengatur angin, mengatur hujan. Angin sudah di atas, diusir ke kanan ketika MotoGP gitu ya. Tapi punten sekali itu angin, hujan, lau angjana an minas sama biqadar. Angin air hujan itu turun dengan ukuran tertentu, itu teh rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menyampaikan inna rahmati wasi'at kullasyai. Kasih sayangku itu meliputi semua, meliputi benda mati, meliputi benda hidup, meliputi alam manusia, alam nasut, malakut dan lahut. Bahkan rahmat Allah pun meliputi jin, meliputi orang-orang kafir, orang-orang muslim, semua diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berani menghitung bentuk kasih sayang Allah, tetesan nikmat Allah tak akan mampu terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, kita tutup hidung sejenak Bunda, 5 menit saja tutup hidung, kan tidak bisa bernapas. Dan Allah Masya Allah, Rahman Rahimnya Allah, ini hidung bolongnya ke bawah. Ya Bunda, coba kalau ke atas ngabelek-bek, hujan gitu. Kemudian telinga menjadi stereo, kanan satu, kiri satu, itu enak stereo. Coba kalau satu menjadi mono, indah sekali. Ini desain Allah, rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Namun punten kalau boleh kita buka, ya, hitung nikmat Allah, coba kita hitung punten. Yang dimaksud ayat tadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau mau menghitung rahmat Allah, nikmat Allah tak akan bisa menghitungnya. Yang dimaksud nikmat Allah, rahmat Allah inilah diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten, emas yang di bawah bumi bisa terhitung berapa tahun ada. Minyak bumi di bawah dasar lautan bisa kehitung. Bahkan tanaman, batu bara di sebuah gunung bisa kehitung itu. Berapa tahun itu akan bisa dihitung. Minyak di Saudi Arabia bisa kehitung 40 tahun yang akan datang. Itu kehitung itu.
Tapi yang dimaksud nikmat yang tak bisa terhitung adalah diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bahagia sebab Allah menyatakan dalam satu firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Ya Rasulullah, kami utus engkau sebagai rahmat penduduk bumi ini. Rahmat bagi jin, rahmat bagi malaikat, rahmat bagi bumi. Bahkan ada diucapkan laulaka maqad aflata. Kalau toh tidak ada engkau wahai Rasulullah, tak akan aku ciptakan bumi ini. Masya Allah, begitu besar rahmat Allah sampai Rasul mengatakan, ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, salah satu rahmat Allah itu adalah datangnya puasa Ramadan. Semua yang berdosa Allah ampunkan. Semua yang punya harapan Allah kabulkan. Semua permintaan Allah iakan. Punten sekali Bunda Ayahanda. Kita banyak dosa. Dosa berbohong, dosa hianat, dosa ngebully orang, dosa fitnah. Itu teh kotor. Tidak ada ancaman yang bisa mengancam manusia yang terberat adalah ancaman dosa. Corona masih bisa dihalau. Gerakan separatis masih bisa dihalau. Ocehan tetangga masih bisa dihalau. Tapi punten, ancaman dosa gak bisa dihalau. Siapa yang mau membersihin dosa itu? Mohon maaf sekali. Kalau baju Kang Rashid ini kotor, masih bisa dicuci Bunda. Dibawa ke tempat cuci, pakai deterjen bersih. Kalau rambut Bunda itu gatal, banyak ketombean gitu. Gatal gitu, disampo dan dikerimbat, enak. Kemudian badannya ayah-ayah kita, ayah bunda ayah kita capek mandi pakai sabun, seger nyes di Bogor mah. Tapi punten, kalau hatimu kotor, siapa yang bisa ngebersihin? Salah satu rahmat Allah itu adalah ampunannya. Salah satu rahmat itu adalah nikmat rezekinya. Datanglah puasa Ramadan, Masya Allah. Rasul bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jika engkau hadir di bulan puasa Ramadan tadi Ustaz Sofyan menyatakan ini hari ke-7, siapa yang engkau imani puasa ini? Aku puasa karena mau menghamba kepada Allah. Aku berpuasa karena ini perintah Allah, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, banyak pahala yang kita raih. Dapat apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan bersihkan kotoran dosanya. Bunda mau tahu sejauh mana Allah bisa membersihkan dosa-dosa kita? Sampai kita disunnahkan menjelang Lailatul Qadar. Dari mulai ba'da tarawih ada doa yang kita hafalkan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa arti al-afu? Ada al-afu, ada al-ghafur. Allahumma innaka afuwun karim, engkau maha pemaaf. Innaka afuwun karim, tuhibul afa fa'fu anni, maafkan aku ya Allah dengan puasa Ramadan ini. Definisi terjemahan al-afu, ibu ada pohon di depan rumah, dicabut itu pohon dengan akar-akarnya, dicabut habis. Ibu melangkah di padang pasir, ada bekas langkahnya, datang badai dihapus. Itu namanya al-afu. Dosa waktu bobogohan, dosa waktu pacaran, dosa waktu jualan tidak jujur, eta teh dosa teh numpuk. Dosa waktu SMA sweet 17 teh. Dosa waktu berbohong, kumaha teh numpuk eta teh. Kumaha ngebersihinnya? Cara ngebersihinnya dicabut sampai ke akar-akarnya lewat rahmatnya Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ustaz Sofyan sudah berdiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Sekali lagi Kang Asep, Kang Rashid telah mengingatkan kepada kita semua bahwa rahmat Allah ada di segala penjuru. Inna rahmati ala kulli syai'. Patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini Allah melimpahkan semua rahmatnya kepada semua hambanya. Untuk itu patutlah kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Insya Allah Ustadz Asep Anom insya Allah di segmen kedua nanti akan memberikan lebih lengkap tentang seperti apakah tanda-tanda orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di Damai Indonesiaku.
Pemirsa, Anda masih di program Dawai Indonesiaku, seperti apa yang disampaikan oleh Kang Rashid tadi, bahwa kita harusnya mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Segala sesuatunya, apa yang dirahmati, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah tanda-tanda orang yang mendapatkan atau orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah di segmen 2 ini akan disampaikan oleh Ustadz Asep Anom. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana awwalahu rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib yang saya cintai, Allah muliakan. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa TV One dimanapun berada, wabil khusus Kang Rashid, Kang Sopyan, seluruh jamaah Masjid Rasniyah Al-Ahmad yang saya cintai, Allah sayangi. Berbicara masalah rahmat, seluruh yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita nikmati, itu semua adalah rahmat. Kita bisa duduk di masjid ini dengan nikmat, itu juga rahmat. Pemirsa nonton Damai Indonesiaku saat ini, itu juga rahmat. Bahkan kita nanti di akhirat bisa masuk surga, itu semua karena rahmat. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadum minkum al-jannata bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah? Na'am wala ana. Illa ayyataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Seseorang masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga dengan engkau wahai Rasul? Wala ana, tidak juga dengan saya. Saya masuk surga bukan karena ibadah saya, bukan karena amal saya. Saya masuk surga illa ayyataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmah. Itu semua hanya karena rahmat. Ibu-ibu sudah tahu artinya rahmat. Bapak-bapak tahu rahmat. Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul, Sultan Aulia fi hadzal zaman, dalam kitabnya Fadailus Syuhur, beliau mengatakan bahwa rahmat Allah itu artinya, rahmat itu riqqatun fil qalbi taqtadi tafdila wal ihsan. Rasa sayang dalam hati yang mendorong manusia untuk memberikan sesuatu dan berbuat kebaikan. Itu namanya rahmat. Jadi kalau ibu bapak pemirsa TV One melihat saya, sayang sama Asep. Asep sedang membangun pesantren di Bandung. Lalu nanya nomor rekening, Ustadz saya kirim 12 sak semen truk. Itu namanya rahmat. Alhamdulillah. Lalu bagaimana tanda-tanda orang sudah dapat rahmat Allah? Banyak. Tadi kori kita baca At-Taubah 71-72.
Banyak. Saya ingin 4 saja, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama, orang yang dapat rahmat Allah itu senang berbuat baik. Al-A'raf 56 Allah menjelaskan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini bulan Ramadan, bulannya amal. Makanya di bulan Ramadan ini kita persedikit bicara, perbanyak amal. Kita persedikit diskusi, perbanyak aksi. Kita persedikit ceramah, perbanyak amplop. Astagfirullah, keceplosan. Masya Allah. Lalu yang kedua, tanda orang yang dapat rahmat itu adalah selalu menebar rasa kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Pemimpin dirahmati oleh Allah kalau dia sayang sama rakyatnya. Sekuat tenaga dia berjuang untuk mengemban amanat penderitaan rakyat. Bukan malah sebaliknya membuat rakyat tambah menderita. Rakyat akan dirahmati Allah kalau dia taat sama pemimpinnya. Suami sayang sama istrinya, istri sayang sama suaminya, orang tua sayang sama anaknya, anak sayang sama orang tuanya, antar tetangga saling menyayangi, ustadz sayang sama jamaahnya, jamaah sayang sama ustadznya. Itulah yang tandanya orang dikasih rahmat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang dapat rahmat dari Allah itu senang baca Al-Quran. Senang ayat Al-Quran dibacakan. Ibu bapak kalau dengar ayat Quran senang apa enggak? Oh, berarti rahmat Allah turun. Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, bukan tatakun. Apabila Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan, simak dengan baik-baik. Nanti kamu akan dikasih rahmat oleh Allah. Ini tahun kemarin hatam baca Qurannya enggak? Wah, ini mah wajah-wajah hatam semua. Alhamdulillah. Tapi Asep penasaran pengen ngetes. Kalau hatam pasti bisa melanjutkan ayat ini. Siap dites Pak? Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Semangat. Hatam. Ibu-ibu nih saya tes, siap Bu? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Semangat. Wah, alhamdulillah. Jawabannya hebat. Allah. Kata yang belakang, sodakollah. Masya Allah. Ibu bahagia semua? Jawabannya gini, yes. Tangannya gini, bapak-bapak dua, siap? Bahagia semua? Yes. Alhamdulillah. Nah, yang keempat, terakhir. Yang akan dapat rahmat Allah itu senang kumpul di tempat zikir. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad hadis ini sahih. Maka ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala. Tidaklah duduk-duduk suatu kaum lalu mereka berzikir kepada Allah. Illa haffaz bihimul malaikah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk. Duduknya apa? Duduknya bukan gaple. Duduknya adalah zikir kepada Allah Subhanahu.
Mereka akan diberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan diberikan rahmat oleh Allah. Karena itulah maka zikirkan Indonesia. Indonesia akan berzikir. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Asep Anom tadi. Melihat para jamaah di sini juga semuanya semangat dan juga bahagia. Mudah-mudahan itu bagian daripada rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh hambanya. Dan pemirsa, nah kita di segmen 3, 4 dan juga 5 pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab. Dan untuk memperdalam materi kita pada kesempatan hari ini yaitu orang-orang yang dirahmati Allah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, udara di luar masih sepertinya sudah mendung Ustadz dan juga Kang Asep. Ini sepertinya mudah-mudahan ini bagian dari marhamat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan masih di tema besar kita tentang orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tiba di segmen 3 untuk membuka sesi tanya jawab untuk memperdalam materi kita yaitu orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya persilakan pertama kepada Bapak Heri yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Bapak Heri bisa berdiri, diturunkan maskernya bisa biar lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustadz yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng, ada satu pertanyaan mungkin buat saya pribadi dan mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang di rumah juga. Bagaimana ciri-ciri kita mendapat rahmat dari Allah dan bagaimana kita bisa mensyukurinya. Itu aja mungkin. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Rashid, tadi sebagian kecil sudah disampaikan ke Ustadz Asep tadi, diantaranya senang berbuat baik. Silakan Kang Rashid bisa ditambahkan. Terima kasih Kang Heri dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Tadi Ustadz Asep telah menyampaikan salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah, riqatul qalbi, hatinya itu lembut sekali. Dia bahwa semua yang tampak di mata, yang terdengar oleh telinga, itu semua karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh singkat, ibadahnya dia tidak pamrih. Ibadahnya, puasanya tidak pamrih. Sebab kalau ibadah pamrih, hatinya perih. Kemudian kalau beribadah tidak bersyarat, papa aku mau pakai kerudung, tapi beliin motor dulu. Gitu ya. Berarti dia berkerudung itu bersyarat. Kalau begitu cintanya berkarat. Jadi punten, tanda-tanda orang yang dapat rahmat Allah, ubudiyatan lillah. Segala aktivitasnya hanya menghamba kepada Allah. Dia tidak memaknai bahwa doa itu sebagai sebab datangnya rahmat. Dia tidak memaknai bahwa munajat itu sebagai sebab datangnya ampunan. Dia tidak memaknai bahwa puasa itu sebagai sebab datangnya karunia. Tetapi dia menerjemahkan doanya, sholatnya, munajatnya, puasanya sebagai ladang menghamba saja kepada Allah. Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, walam takun doa sababan lil ato. Jangan engkau maknai bahwa ibadahmu sebagai datangnya ampunan kepadamu. Jadi ibadah itu adalah hanya sebagai bukti kita syukur kepada Allah. Tadi Pak Heri menanyakan bagaimana bentuk syukurnya atas rahmat ini, bahwa ibadahmu, tahajudmu sebagai bukti syukur kepada Allah. Jadi tanamkan di hati, ya Allah, abdi sholat, abdi puasa, saya munajat hanya bentuk syukur kepadamu. Alhamdulillah atas jantan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab punten dengan menerjemahkan seperti itu sudah dianggap syukur oleh Allah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku syukur atas rahmatmu kepadaku. Allah menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, jika engkau menganggap semua yang engkau tampak, yang engkau dengar, yang engkau rasa itu dariku, itu sudah aku anggap engkau sebagai syukurmu kepadaku. Sebab punten ketika bayi dalam kandungan, dia belum ibadah, belum sholat, belum puasa, dikasih rezeki. Orang sudah lahir ke bumi 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, belum tahajud, belum puasa, dipenuhin rezeki. Lantas sudah besar, sudah pandai puasa, sudah hafal Quran, oh ini berkat hafalanku. Tidak.
rahmat yang Allah berikan, kasih sayang Allah berikan sebagai bentuk rahmat Allah kepadamu saja. Ustaz Asep tadi menyebut bahwa ada manusia itu masuk ke surga bukan sebab amalannya. Tapi manusia masuk ke surga sebagai puncak rahmat Allah adalah berkat kasih sayang Allah kepadanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rashid atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Ibu Yuli yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Asep. Silakan Ibu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasanya rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini Ustadz. Pertanyaannya mungkinkah tergantung kepada keimanan seseorang itu sendiri? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asep, mungkin akhirnya jadi minder bagi orang yang mungkin kurang beriman, kurang bertakwa, jadi mungkin merasa tidak dirahmati Allah begitu ya Bu ya. Baik, silakan Ustadz Asep. Rahmat Bu Yulia. Rahmat Allah itu kan ada dua ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Saya di pesantren dulu nerjemahkan Ar-Rahman teh guru teh gini. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat gede di dunia. Ar-Rahimi anu mapari nikmat leutik di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu Allah yang memberikan nikmat besar di dunia. Ar-Rahim Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Mungkin ibu bingung, atau pemirsa bingung, kok di dunia nikmat gede? Bukan nikmatnya yang gede, tapi yang nerimanya banyak. Itu Ar-Rahman. Kepada seluruh makhluk ciptaannya Allah kasih rahmat di dunia. Tanpa melihat dia itu beriman, tidak beriman, muslim, kafir, doraka, ahli ibadah, ahli haram jadah, ahli sajadah dan lain sebagainya. Tidak melihat itu di dunia mah. Pokoknya asal ciptaan Allah semuanya Allah kasih. Itu namanya Ar-Rahman atau nikmat Allah yang diberikan di dunia untuk seluruh makhluknya. Jadi Allah mah walaupun terhadap orang yang durhaka di dunia mah tetap sayang, dikasih saja sama Allah. Itu Ar-Rahman. Makanya disebutnya nikmat gede karena yang nerimanya banyak. Bukan nikmatnya yang gede. Dan dunia mah nikmatnya kecil atuh. Dari 100% nikmat itu di dunia mah 1%. Yang 99% di akhirat. Nah itu. Lalu ada lagi Ar-Rahim. Rahmat Allah yang Allah berikan khusus. Untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Yang taat kepadanya. Di mana? Di akhirat. Itu namanya Ar-Rahim. Makanya kalau misalnya kita mendoakan ya orang, kalau dia beda agama dengan kita, At-Taubah tuh yang mengatakan, kalau mereka masih hidup di dunia ini boleh kita doakan walaupun beda agama. Misalnya didoakan sing sehat, didoakan sing panjang umur, didoakan sing sukses, sing banyak rezekinya boleh. Kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal jangan kata Allah. Karena tempat mereka sudah jelas jahanam. Walaupun orang tua kamu sendiri, kamu doakan mereka nggak bakalan nyampe. Kenapa? Nggak ada Ar-Rahim. Tidak ada rahmat Allah untuk mereka di akhirat. Di akhirat itu khusus hanya untuk orang-orang beriman. Itu namanya Ar-Rahim. Maka rahmat Allah itu ada dua. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ibu jangan heran. Nah cenah si eta mah tara salat tapi beuki maju usahana. Jangan heran. Dia makhluk Allah. Dia ciptaan. Dia disayang sama Allah di dunia. Hanya kalau dia sudah meninggal selesai. Nasibnya seperti ikan dipancing. Dikasih nikmat. Disanggut. Dimakan. Langsung ditarik.
Tidak, diulur. Selesai jatah umurnya ditarik. Kalau sudah ditarik bisa dipepes, bisa digoreng, bisa digetok. Mau pilih yang mana? Tentu kita mah di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia senang, di akhirat bahagia semua. Jawabannya jangan lupa, bahagia semua. Baik Ustadz Azam Anam, terima kasih. Menyambung seperti yang disampaikan Kang Rashid tadi bahwa apa yang dirasakan sekarang, nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan suatu rahmat untuk seluruh umatnya. Apakah hal ini dibenarkan ketika seseorang hamba tidak mengerjakan sesuatu, toh rahmat Allah sudah diberikan kepada kita semua tanpa perlu mengejar rahmat Allah itu. Apakah sesuatu itu, bagaimana menyikapi hal tersebut Kang Rashid? Ya, angin semilir rahmat Allah, usia sehat rahmat Allah, punya ilmu cerdas, naik karir rahmat Allah. Tapi punten, ketika engkau sedang mencici rahmat Allah itu teh ujian bagimu. Mana feedbackmu kepada Allah? Allah menyampaikan man la yurham la yarham la yurham. Jika engkau tidak menebar rahmatmu di bumi, langit tidak cinta kepadamu. Contoh, maka oleh karena itu setiap contoh cantikmu ujian, gantengmu ujian, kekuasaanmu ujian, kayamu ujian. Nah, bagi orang yang beriman yang dapat nikmat rohim, dia dibalikin kepada Allah dengan beribadah. Jadi kita ibadah itu adalah sebagai bentuk syukur atas rahmat yang Allah berikan. Jadi kenapa agama dikatakan din? Din itu kalimatnya huruf dal, iya dan nun. Ya, sama dengan huruf dainun, hutang. Hurufnya sama, din agama, hutang pun dainun, beda harokat saja. Artinya kita hutang budi ke Allah. Maka sok atuh bayar dengan mengabdi kepada Allah. Maka ada perintah Kang Rashid puasa atuh sami'na wa ata'na ya Allah. Kang Rashid atuh sholat, nggih ya Allah. Kang Rashid ngaji, mangga Gusti. Gitu. Kalau sudah dikasih nikmat, sok atuh haji, naon haji mah mahal ya Allah. Jadi memang harus dikembalikan dengan bentuk syukur. Nah, kalau interaksimu dengan Allah seperti itu, Allah jawab, la in syakartum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang telah aku titipkan kepadamu, aku balas lebih banyak lagi. La in syakartum la aji dan nakum. Maka rumusnya, satu ada 4. Ujian hidup di muka bumi ada 4 ini teh. Pertama, ujian nikmat. Apa saja, nikmat sehat, nikmat rumah tangga, nikmat punya ilmu. Yang kedua, ujian taat. Punten, kita jadi penghafal Quran, ahli ibadah, itu teh ujian taat. Yang ketiga, punten, ujian musibat, aduh di PHK. Yang keempat, ujian maksiat. Ganteng, cantik, tapi maksiat gitu. Nah, kumaha tuh ngejawabnya? Kalau diuji nikmat, jawabannya syukur. Kalau diuji musibat, jawabannya sabar. Kalau diuji maksiat, jawabannya taubat. Tapi kalau diuji taat, jawabannya ikhlas karena Allah. Itu dapat ar-rahimnya Allah SWT. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Kang Rashid tadi. Mungkin tadi juga mewakili apa yang ditanyakan Bapak Heri tadi ya. Bagaimana supaya istiqomah mendapatkan rahmat, yaitu membalas, memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rahmat insya Allah akan diberikan kepada kita lebih besar lagi. Kita masih ada beberapa segmen lagi dan kita masih buka sesi tanya jawab untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah antri untuk menjawab. Sudah ada list nanya yang ada di sini. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
Baik pemirsa, sebelum saya ke penanya, ada Ibu Oom yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya ingin ke Kang Rasid dan juga ke Ustadz Asep mengelaborasi apa yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nikmat. Nah, banyak orang yang selama ini mungkin abai, apalagi sekarang sudah masuk di hari ke-7 Ramadan. Orang sudah mulai bermalas-malasan mungkin untuk hal yang remeh sebetulnya, itu sahur, Kang. Nah ini padahal itu kan suatu nikmat. Nah ini bagaimana Kang? Padahal orang meremehkan sahur, yang abai terhadap sahur, itu gimana nih Kang? Masalah pemirsa dan Indonesiaku, betul tadi Ustaz menyampaikan, jangan menganggap remeh sahur. Rasul bersabda, as-suhur akluhu barokah. Bahwa makanan di waktu sahur, minuman, udara yang dihirup, atmosfer waktu sahur itu adalah berkah. Sampai Nabi berpesan sekali mengkampanyekan pentingnya sahur. Fala tada'uhu walau an yajur'atan minal ma. Jangan tinggalkan sahur, kata Nabi. Sahabat bertanya, sedasat itu ya Rasulullah, kenapa harus sahur? Kan sudah tahajud sampai jam 3 malam, kemudian ngantuk, aduh harus bangun sahur gitu ya. Itu Rasul menyampaikan, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin. Karena di sahur itu adalah Allah dan malaikatnya bersolawat kepada yang sahur, Pak. Selama ini kan kita tahu bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Lantas kapan kita dapat solawat Allah? Solawat Allah itu turun pada saat kita sahur. Maka jangan remehkan sahur. Bahkan Nabi menegaskan punten, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab as-sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa mereka adalah sahur. Sampai Allah turun ke langit dunia, man yas'aluni pastajibalahu. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampunkan. Kapan itu? Waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Sahur itu adalah prime time, waktu yang mahal. Itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tinggalkan sahur. Sahur, Masya Allah, begitu dahsyat dan luar biasa di balik nikmat sahur itu sendiri. Saya ke Ibu Oom yang insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Asep. Silakan Ibu Oom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedua, boleh dua Pak? Oke, cukup ya. Satu aja Bu, satu aja, ya. Karena waktunya sudah sangat mepet sekali, ya. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Om terima kasih. Pertanyaannya silakan Ustadz Asep. Baik, pertama ya kita minta rahmat itu kepada Allah lewat doa-doa kita. Banyak doa-doa yang kita panjatkan yang mengandung rahmat. Kita masuk masjid, ya ada doanya tuh kan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tuh, itu juga namanya minta rahmat. Duduk antara dua sujud, itu juga minta rahmat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Warhamni itu minta rahmat. Kalau yang taraweh itu dari kalangan itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah kan suka ada Bilal tuh. Fadla minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratau wa rahmah tuh. Gitu kan. Itu juga minta rahmat. Jadi yang pertama bisa rahmat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Kemudian yang kedua ya tadi lewat usaha-usaha tadi. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka rajin-rajinlah kita berbuat kebaikan gitu. Senang menebar kebaikan supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi cara-cara yang lainnya. Seperti yang tadi disampaikan itu. Senang mendengar bacaan Al-Quran, senang bersolawat. Kan solawat itu artinya rahmat. Kalau dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya menurunkan, Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat juga
bersolawat. Hai orang beriman, bersolawatlah kalian. Solawatnya Allah bagaimana? Apakah solawatnya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Enggak. Itu mah doa. Kalau Allah bersolawat artinya Allah menurunkan rahmat. Malaikat bersolawat, malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Orang beriman bersolawat artinya orang beriman berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat. Dengan cara kita berdoa kepada Allah, siapa orang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, Allah turunkan rahmat untuknya 10 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa sekali, tidak terasa apa yang disampaikan oleh dua Ustadz kita tadi, Ustadz Asep dan juga Kang Rashid, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi wacana dan juga inspirasi kita untuk terus istiqomah untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insya Allah nanti kita akan dengarkan bersama-sama, berdoa bersama di penghujung acara Damai Indonesiaku nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa besok Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali hadir yang akan mengangkat tema Ramadan Ibadah Membentuk Pola Hidup yang insya Allah akan dihadiri Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Hasan. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bunda Ayahanda, mari kita sedang ada di penghujung, kita mohon kepada Allah rahmat yang tidak berhenti-henti kepada kita melalui salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah waj'al ayyamina ayyami Rasulillah wasrah suduruna bi ulumi Rasulillah wamla qulubana bi hubbi Rasulillah wa atlik alsinatana bi salatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru kalamina la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bisir asraril Fatihah.